Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Salman Mulia ingin menyampaikan tentang tugas untuk mata kuliah untuk ujian akhir semester mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampun Bapak Purnama Putra. Di sini saya ingin menyampaikan materi tentang audit internal lembaga keuangan syariah menurut buku Auditing Islamic in the Islamic Financial Service Industry oleh Habib Ahmed. Saya Muhammad Salman Mulia akan mempresentasikan yang pertama, yaitu adalah penjelasan audit internal lembaga keuangan syariah. Audit internal menurut AGOS 2012, internal audit adalah audit yang dilakukan oleh bagian auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah, ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi berlaku. Peraturan pemerintah ini maksud adalah peraturan-peraturan di bidang perpajakan, pasar modal, lingkungan hidup, perbankan, perindustrian, investasi, dan lain-lain. Sedangkan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yaitu pernyataan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu adalah tujuan audit internal syariah. Yang pertama, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, menilai efektivitas pengendalian internal. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengelola risiko syariah. Yang keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang kelima, mendukung tata kelola yang baik. Yang keenam, menyediakan informasi dan analisa untuk manajemen. Yang ketujuh, meningkatkan kepercayaan dan transparansi. Yang kedelapan, mematuhi regulasi dan standar syariah. Ini adalah tujuan-tujuan untuk audit internal syariah. Audit internal syariah dalam lembaga keuangan syariah seperti dijelaskan oleh Habib Ahmed tidak hanya terletak pada kepatuhan dan pengelolaan risikonya, tetapi juga pada kontribusi dalam memperkuat tata kelola, transparansi, dan kepercayaan stakeholder. Audit internal memainkan peran krusial dalam memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan integritas dan sesuai prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Syariah konvensional dan lembaga keuangan profesional dan syariah. Yang pertama, prinsip dan tujuan lembaga keuangan konvensional. Prinsipnya menggunakan prinsip ekonomi bebas pasar dan keuntungan sebagai tujuan utamanya. Adapun tujuan audit internal konvensional yaitu menilai kepatuhan terhadap kebijakan prosedur yang dimana peraturan yang mengidentifikasi risiko dan memastikan efisiensi serta efektivitas operasional. Fokus utamanya yaitu profit dan juga pengendalian risiko finansial. Yang selanjutnya ada lembaga keuangan syariah. Prinsipnya, lembaga keuangan syariah itu beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam yang melarang riba, bunga, gharar, dan juga barang haram. Fokus pada kepatuhan terhadap hukum Islam dalam aspek operasi. Yang ada tujuan audit internal syariah menilai kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pengawasan transaksi yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, audit internal juga memastikan bahwa tidak melanggar ketentuan syariah dan mencapai tujuan sosial sesuai prinsip Islam. Dan selanjutnya yaitu adalah standar pada
dan pedoman dalam auditing in the Islamic Service Industry oleh Habib Ahmad. Pentingnya standar dan pedoman dalam audit internal di lembaga keuangan syariah dibahas secara mendalam. Berikut penjelasan lengkap mengenai standar internasional seperti International Standards of the Professional Practice of International Auditing atau dalam kurung IPPF dan standar syariah dari Dewan Nasional serta badan syariah yang terkait. Definisi IPPF adalah seperangkat standar internasional yang telah diterbitkan oleh Institute of Internal Auditors (IIA) yang berfungsi sebagai pedoman bagi praktik audit internasional di seluruh dunia. Tujuan IPPF memastikan bahwa praktik audit internal dilakukan secara profesional, efisien, dan efektif, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, IPPF, profesi, standar etika, memuat kode etik yang wajib diikuti oleh auditor internal, mencakup integritas, objektivitas, rahasia, dan keahlian profesional. Standar teknis menentukan dasar-dasar audit internal, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut audit. Pernyataan standar yaitu 1000 sampai 1300. Deskripsi detail setiap standar dilengkapi dengan keterangan yang menjelaskan bahwa standar tersebut harus ditetapkan dan dalam praktik audit internal. Yang selanjutnya, aplikasi IPPF dalam keuangan syariah. Penyesuaian dengan prinsip syariah, menerapkan IPPF dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang relevan seperti dan juga Qur'an dan Mesir. Pedoman dari Dewan Syariah Nasional dan Badan Syariah terkait. Peran Dewan Syariah Nasional DSN. Tujuan DSN adalah dibentuk bertugas mengeluarkan fatwa, pedoman terkait dan operasional keuangan syariah di Indonesia. Pedoman dan fatwa menyediakan pedoman yang harus diikuti oleh lembaga keuangan syariah, termasuk fatwa terkait produksi dan juga transaksi dan juga praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan memahami menerapkan kedua jenis standar ini, lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa operasional mereka tidak hanya efisien, transparan, tetapi juga berlaku sepenuhnya dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Kebijakan audit internal. Kebijakan audit internal. Definisi kebijakan audit internal. Kebijakan yang mengatur ruang lingkup, metode, dan jadwal pelaksanaan audit internal di lembaga keuangan syariah. Tujuannya memastikan semua kegiatan audit internal dilakukan secara sistematis, transparan, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta standar audit yang berlaku. B. Ruang lingkup audit. Cakupan operasional audit mencakup semua aspek operasional lembaga keuangan, termasuk manajemen risiko, kepatuhan syariah, efisiensi operasional, dan juga tata kelola perusahaan. Fokus pada kepatuhan syariah memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan mematuhi prinsip-prinsip syariah yang telah tepat ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dan Badan Syariah. Audit. Pendekatan sistematis. Perencanaan audit menyusun rencana audit tahunan yang mencakup semua area kritis dalam operasional lembaga keuangan syariah. Yang selanjutnya ada prosedur audit. Mengembangkan prosedur audit yang detail untuk setiap tahap audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan tindak lanjut. B. Teknik pengujian. Pengujian kepatuhan menggunakan teknik pengujian yang memastikan terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Pengujian substansi dan analitis. Melakukan pengujian substansi analitis untuk melakukan kebenaran dan juga keandalan informasi keuangan serta operasional. 3. Pelaksanaan audit berkala, pelaporan dan tidak lanjut, pengawasan evaluasi.
evaluasi kebijakan, review kebijakan, penyesuaian kebijakan, pelatihan auditor, dan pelatihan berkelanjutan. Operasional audit internal berdasarkan buku audit Islamic Financial Industry oleh Habib Ahmad. Proses audit internal dalam konteks lembaga keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan audit. Identifikasi area-area yang diaudit berdasarkan risiko-risiko syariah dan syariah yang relevan. Yang kedua, penetapan tujuan ruang lingkup audit yang mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, efisiensi operasional dan pengelolaan risiko, penjadwalan audit sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lembaga keuangan syariah. Adapun pelaksanaan audit, pengumpulan bukti audit melalui berbagai metode, pemeriksaan dokumen, wawancara, dan personel kunci dan observasi langsung terhadap proses koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah, pentingnya Dewan Pengawas Syariah dalam seluruh audit untuk memastikan kepatuhan prinsip syariah dan juga mendiskusikan temuan dan rekomendasi dengan Dewan Pengawas Syariah untuk mendapat persetujuan dan adapun juga karakteristik audit internal independen, objektif, sistematis, berbasis risiko. Ini adalah karakter-karakter yang memang harus ada dalam audit internal. Auditor internal memberikan penilaian independen, memberikan penilaian yang objektif mengenai efektivitas sistem pengendalian internal, menyediakan analisis dan wawasan, memberikan analisis dalam dan wawasan tentang proses operasional, dan dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Mendukung kepatuhan dan tata kelola, membantu memastikan organisasi mematuhi peraturan dan menerapkan praktik kelola. Kesimpulannya adalah buku dari Audit Islamic Financial Industry Service oleh Habib Ahmad menggarisbawahi pentingnya audit syariah dalam menjaga integritas dan kepatuhan lembaga keuangan syariah dengan pendekatan komprehensif, metodologi, dan juga terstruktur. Audit syariah dapat membantu lembaga keuangan syariah untuk beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan di antara pemangku kepentingan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.